Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, thumma amma ba'd. Kita mulai bahasan kajian terhadap sebuah risalah yang luar biasa, sebuah karya dari mahakarya Imam Ahli Sunnah di abad ini. Beliau adalah Grand Mufti yang pertama, Samahatul Syekh Muhammad ibn Ibrahim ibn Abdul Latif ibn Abdurrahman ibn Hasan ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Beliau adalah cicit dari Al-Imam Abdurrahman ibn Hasan Al-Syekh, penulis kitab Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Beliau adalah seorang alim besar. Sumbangsih beliau terhadap penyebaran dakwah tauhid dan sunnah dan dakwah salafiyah secara khusus ini menjadi yang terbesar karena peran beliau sebagai Grand Mufti kerajaan Saudi Arabia yang pertama di masa-masa awal pembangunan dan berdirinya kerajaan Saudi Arabia pasca berakhirnya Perang Dunia yang pertama. Syekh Muhammad bin Ibrahim kemudian membangun kurikulum dasar pendidikan agama di atas tauhid dan sunnah. Beliau fokuskan yang demikian itu di kerajaan Saudi Arabia. Beliau dirikan sekian lembaga-lembaga pendidikan, ma'had-ma'had, marakiz ilmi, jami'ah-jami'ah, universitas. Beliau kirim sekian duat, penceramah, dai, syekh, guru ke berbagai penjuru wilayah, bahkan sampai ke luar negeri untuk menyebarkan dakwah tauhid dan sunnah dan untuk menetralisir dan meluruskan framing negatif yang dihembuskan oleh musuh-musuh Islam terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, di mana isu gaung paham Wahabi itu dikonotasikan sebagai suatu konotasi yang negatif ketika itu. Maka perjuangan dakwah Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh ini begitu besar. Bahkan beliau adalah guru para guru, syekhnya para syekh. Syekh Abdul Aziz bin Baz berguru kepada beliau. Termasuk dari pembahasan yang penting di masa ini adalah bahasan yang dipandang oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim sebagai suatu bahasan yang perlu untuk dibahas dan diedukasikan. Karena apa yang kita lakukan dari menuntut ilmu itu adalah tidak lain kecuali dalam rangka agar kita sampai kepada al-huda dan dinil haqq. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa al-huda. Al-huda adalah al-ilmu nafi' dan dinil haq adalah amalan saleh. Maka segala apa yang kita tuntut dan kita jalani sebagai seorang penuntut ilmu, tujuannya tidak lain adalah agar dalam rangka kita dapat merealisasikan, mewujudkan al-huda dan dinil haq ini. Karena segala wawasan dan pengetahuan kita terhadap berbagai macam bidang ilmu tidak bermanfaat sama sekali dan tidak ada artinya apabila kita jahil terhadap pokok dasar agama atau kita bodoh terhadap perkara yang paling urgen dan paling wajib secara mutlak, yaitu at-tauhid. Kenapa kita bahas bahasan ini? Ada beberapa sebab. Yang pertama, bahasan ini dibahas oleh imam-imam ahli sunnah, dari salah seorang imam-imam ahli sunnah di masa ini, di abad ini. Yang kedua, sebabnya adalah prasangka sebagian orang bahwasanya bahasan-bahasan dan materi seperti ini itu adalah bahasannya takfiriyun dan al-khawarij, bukan bahasan as-salafiyun atau yang menisbatkan kepada tauhid dan sunnah. Jelas yang demikian keliru. Yang ketiga, upaya kedustaan dari sebagian orang dan propaganda dari sebagian orang yang memberikan kesan dan legitimasi terhadap syar'inya konsep hukum perundang-undangan qanun, rancangan manusia. Bahkan kebanyakan dari mereka mendakwakan diri sebagai salafin. Nah, sebagian mereka mendakwakan diri sebagai pengikut manhaj as-salaf dan akidahnya salaf. Ini diantara sebab-sebab kenapa kita kaji permasalahan ini. Karena permasalahannya berkaitan erat dengan permasalahan pokok dasar agama, yaitu tauhid. Seorang hamba
Kenapa kita pelajari bahasan seperti ini? Di antaranya juga karena dengan tujuan agar kita dapat membangun pokok dasar akidah, keyakinan kita di atas akidah yang benar. Siapa yang berhak untuk terlabeli dengan keimanan dan siapa yang berhak terlabeli dengan kekufuran berdasarkan dalil-dalil syar'i, maka wajib untuk kita yakini yang demikian itu. Kita yakini keimanannya ahlul iman dan kita yakini kekufuran ahlul kufur. Dan tidaklah lazim, bukanlah merupakan suatu keharusan setelah itu untuk kita menggaungkan atau mendeklarasikan, mengumumkan dengan suara lantang dan keras atas kekafiran individu-individu tertentu yang terjatuh dalam pembatal-pembatal keislaman. Karena poros bahasan yang demikian ini berkaitan dengan hukum, kembalinya kepada menimbang maslahat-maslahat dan mafsadat-mafsadat yang ada, serta dilihat kepada adanya qudrah, kemampuan atau tidaknya. Hanya saja keyakinan kita atas batilnya kesyirikan dan kekufuran berdasarkan tuntutan dalil, ini perkara yang wajib untuk kita yakini. Tidak ada satupun yang berhak untuk mengintervensi keyakinan akidah seseorang di hadapan Rabbnya subhanahu wa ta'ala, yang individu tersebut beragama kepada Rabbnya di atas akidah tersebut berdasarkan tuntutan dalil-dalil yang syar'i. Maka siapa saja yang mengetahui al-haq, wajib dia untuk berpegang teguh di atasnya dan meyakininya. Dan bukanlah suatu keharusan lantas dia berteriak lantang, meneriakkan kekafiran individu-individu secara spesifik atau pemerintahan-pemerintahan secara spesifik atau kepala negara secara spesifik. Sebagaimana yang telah baku dalam kaidah bahwa kelaziman suatu ucapan itu bukanlah ucapan bagi pengucapnya, kecuali apabila pengucapnya itu menetapi kelaziman tersebut. Dan tidak ada satupun yang dapat mengilzam kita untuk menyatakan yang demikian itu, untuk menyatakan secara terang-terangan apa saja yang kita yakini. Karena likulli maqamin maqal, setiap tempat itu ada bahasannya sendiri. Walikulli haditsin hadits, setiap peristiwa ada perbincangannya tersendiri. Walaysa kullu ma yu'lam yusarrah au yuqal, tidaklah setiap apa yang diketahui bisa dinyatakan secara terang-terangan atau disampaikan. Hanya saja yang penting untuk diketahui setelah itu keyakinan seseorang berdasarkan dalil-dalil syar'i yang ada atas kekafiran seorang hakim atau seorang kepala negara atau suatu kedaulatan tertentu. Tidaklah lantas serta-merta melazimkan bolehnya khuruj, keluar memberontak kepada kedaulatan yang ada atau kepada suatu kekuasaan dan kesultanan yang ada. Karena bahasan yang demikian itu bahasannya dikembalikan kepada adanya qudrah istita'ah pada yang demikian itu. Harus benar-benar diperhatikan, ditimbang kemaslahatan dan mafsadat-mafsadatnya. Keluar memberontak dari pemerintah atau hakim yang kafir, illa an tarau kufran bawahan, kecuali apabila kalian melihat kekafiran yang gamblang, yang nyata, ladaikum minallahi burhan, kalian memiliki dalil-dalil yang konkret, bukti-bukti dari Allah subhanahu wa ta'ala berdasarkan dalil-dalil syar'i, datang secara nas atas pembolehan yang demikian itu. Tapi penting untuk dikaji secara fikih bahwasanya pembolehannya dikait erat dengan adanya kemampuan dan segala aspeknya perlu untuk diperhatikan. Tidak asal dan tidak serampangan sebagaimana apa yang dilakukan oleh kaum al-Khawarij. Ahli sunnah berada di pertengahan pada yang demikian itu. Syahidnya kita bahas pelajaran atau materi kajian ini dalam rangka adalah agar kita dapat berpijak di atas pijakan yang benar, menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Karena sebuah kezaliman itu ketika seseorang meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Asal dari risalah ini diambil dari Majmu' Fatawa Syekh Muhammad Ibn Ibrahim dengan judul Tahkimul Qawanin Minal Kufril Akbar. Begitu judulnya di dalam Majmu' Fatawa itu. Jadi penetapan qanun, undang-undang itu termasuk dari kekufuran akbar. Kemudian dicetak fatwa tersebut secara tersendiri dalam bentuk risalah, diberi judul Risalah Tahkim Al-Qawanin, begitu. Penting untuk diperhatikan dan diketahui sebagai dasar bagaimana sistem qanun perundang-undangan ini bisa kemudian menjadi sistem yang baku penerapannya di masyarakat yang berbasis Islami. Karena dahulunya syariat Islam itu dia adalah
konun satu-satunya, perundang-undangan satu-satunya yang mana masyarakat Islam, ahlul Islam itu menjadikannya sebagai sumber dasar dan landasan segala hukum dalam global perkara-perkara mereka. Ya, walaupun ada satuan-satuan permasalahan terkadang menyelisihi syariat, tapi dasaran, landasan, acuan, sumber hukum yang asasi di mujtama Islamiyah ketika itu, di masyarakat Islam, adalah qanun Islam, syariat Islam. Dan perlu untuk dipahami bahwasanya konsep syariat Islam bukanlah maknanya kemudian sekedar wujud dari Al-Quran dan sunnah, ayat-ayatnya dan hadis-hadis. Tidak. Tapi diletakkan di sana aturan-aturan hukum yang pijakan dasarnya diambil dari syariat, tidak keluar dari syariat. Sebagaimana kitab-kitab fikih, ada fikih Hambali, ada fikih Syafi'i, ada fikih Maliki. Di sana ada poin-poin syarat-syarat sholat, tata cara ibadah, konsep-konsep muamalah. Nah, poin-poin atau pasal-pasal yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih itu bukan hasil kreasi rancangan dari individu, kemudian membuat tandingan aturan hukum-hukum atau konsep hukum-hukum yang menandingi syariat. Tidak. Tapi dia hanya sekedar penjabaran permasalahan-permasalahan fikih dan permasalahan-permasalahan syariat yang dasaran pijakannya adalah syariat itu sendiri, Al-Quran dan As-Sunnah. Dahulu di awal, syariat Islam menjadi dasar landasan hukum pada masyarakat Islam. Begitu berlalu sampai di abad ke-13 Hijriah. Masyarakat Islam di atas yang demikian itu. Bahkan di era Daulah Al-Utsmaniyah, walaupun secara zahir kesyirikan, kebid'ahan itu merajalela pada Daulah Utsmaniyah, tapi sistem yang berlaku, dasaran, landasan, acuan hukum yang mengatur kedaulatan, ini tetap konsepnya adalah syariat. Begitu pula yang terjadi di masa Daulah Abbasiyah sebelum kemudian luluh lantak oleh Mongol. Naam. Begitu pula di masa daulah setelah runtuhnya Al-Abbasiyah, yaitu Daulah Al-Mamalik. Nah, dan yang sebelum itu Daulah Umayyah. Nah, di masa-masa itu standar acuan dasar yang mengatur tatanan daulah tetap adalah syariat Islam. Bahkan Daulah Utsmaniyah ketika itu, naam, sultannya mengumpulkan seluruh fuqaha dan para a'immah. Naam, setelah berdirinya Daulah Utsmaniyah mengumpulkan seluruh fuqaha dan a'immah lintas madhab untuk mengumpulkan, menyaripatikan konsep yang bisa mengatur kedaulatan itu di atas syariat Islam. Begitu berlalu sampai di abad ke-13 Hijriah ketika terjadi perang dunia yang pertama. Dan masa Daulah Utsmaniyah kemudian sedikit demi sedikit tergerus dan melemah, perang demi perang yang kemudian melemahkan Daulah Utsmaniyah itu. Kemudian dirongrong dari dalam dan muncullah seorang jenderal pada waktu itu, Mustafa Kemal Al-Kafir itu, naam, dia berkhianat kepada daulah, naam, dan meruntuhkan dan melemahkan Daulah Utsmaniyah ketika itu dan merubah tatanan hukum Daulah Utsmaniyah menjadi Turki sekuler. Dan diangkatlah Mustafa Kemal sebagai presiden Turki yang pertama setelah runtuhnya Daulah Utsmaniyah. Di antara daulah-daulah yang ada, Daulah Utsmaniyah adalah yang paling lama berkuasa, sekitar 624 tahun. Lebih lama dibandingkan Daulah Abbasiyah. Jadi cikal bakal awal munculnya penetapan qanun perundang-undangan rancangan manusia yang diadopsi ketika itu dari undang-undang barat, undang-undang Prancis, undang-undang Inggris, undang-undang Itali, diserap dari sana. Dan negara-negara pecahan Daulah Utsmaniyah ketika itu kemudian dalam jajahan Eropa, Aljazair dalam jajahan Prancis, beberapa negara Islam di Afrika dalam jajahan Prancis, Libya dalam jajahan Italia, nah, sekian wilayah dalam jajahan Inggris seperti Irak dan daerah Syam, Mesir pun begitu. Mesir di awal-awal setelah terlepas dari Daulah Utsmaniyah masih bertahan dengan konsep syariat, sampai kemudian sedikit demi sedikit digeserlah konsep tersebut dan disusupi dengan konsep perundang-undangan qanun, hasil rancangan manusia itu sendiri, dan itu datang tidak secara langsung tapi setahap demi setahap. Ini cikal bakal bagaimana kemudian penetapan konsep qanun perundang-undangan di masa kontemporer ini menjadi sesuatu yang kemudian merata di masyarakat-masyarakat dan penduduk yang basisnya adalah masyarakat Islam. Sampai kemudian menjadi sebuah dogmatisasi bahwa yang demikian itu adalah sesuatu yang dibenarkan dan sebagai sesuatu yang syar'i. Tapi kita baca risalah dari Syekh Muhammad Ibn Ibrahim Al-Syekh. Berkata Syekh, Bismillahirrahmanirrahim.
inna minal kufril akbar al-mustabin tanzil al-qanunil la'in manzilata ma nazala bihi ruhul amin ala qalbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam liyakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin fil hukmi bainal alamina waraddi ilaihi 'inda tanazu'i al-mutanazi'in munaqadatan wa mu'anadatan liqaulillahi azza wa jalla fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Syekh mengawali dengan ucapannya setelah mengucapkan basmalah, sesungguhnya termasuk kekufuran yang besar, kekufuran yang akbar, yang gamblang, yang jelas. Dan ini termasuk kecermatan dan kefakihan Syekh. Bagaimana beliau meletakkan asal masalah, kemudian nanti beliau kecualikan beberapa bentuk, rupa dan konsep yang bukan termasuk kufur akbar. Tapi secara asal peletakannya, bentuk konsep berhukum dengan qanun perundang-undangan ini adalah kekufuran akbar yang gamblang. Termasuk dari kekufuran besar yang gamblang adalah menetapkan, memberlakukan qanun perundang-undangan al-la'in. Al-la'in bermakna al-mal'un, yang terlaknat, sekedudukan apa yang telah dibawa turun oleh Jibril kepada hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyakuna minal mundirin, agar Nabi sallallahu alaihi wasallam termasuk dari orang-orang yang mundirin, memberikan peringatan. Liyakuna muhtamal kembali kepada dua hal, yaitu kembali kepada Al-Qur'an itu sendiri atau kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifati dengan nadir, sang pemberi peringatan. Begitu pula Al-Qur'an disifati pula dengan nadir, yang memberikan peringatan. Allah berfirman di awal surat Al-Furqan bagaimana sifat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha tinggi, maha agung Allah yang telah menurunkan Al-Furqan, yaitu Al-Qur'an, kepada hambanya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa hikmahnya? Supaya apa? Liyakuna, agar dia menjadi sang pemberi peringatan bagi alam semesta ini. Begitu pula di surat Fussilat Allah tegaskan sifat dari Al-Qur'an adalah nadhir, sang pemberi peringatan. Kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumi ya'lamun basyiran wa nadhira fa'arada aktsaruhum fahum la yasma'un. Kitab yang terperinci ayat-ayatnya Qur'anan Arabiyyan, berbahasa Arab, bagi orang-orang yang mengilmui, mengetahui, dalam keadaan basyiran wa nadhira. Al-Qur'an itu memberikan kabar gembira dan pemberi peringatan. Hanya saja kebanyakan manusia itu a'rada, berpaling, fahum la yasma'un. Mereka tidak mendengarkan, mereka tidak mau menaruh kepedulian, sengaja tidak mendengarkan. Jadi ini karakteristik dari Al-Qur'an dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Liyakuna minal mundirin bilisanin arabiyyin mubin. Al-Qur'an diturunkan dalam bahasa Arab. Apa fungsinya? Fil hukmi bainal alamin, untuk menetapkan, mengatur tatanan hukum alam semesta ini, peradaban umat manusia. Dan bahasan materi yang kita bahas ini berkaitan dengan penetapan qanun yang dijadikan sebagai hukum untuk mengatur tatanan hukum manusia dan rakyat, menandingi Al-Qur'an atau menggantikan Al-Qur'an. Jadi termasuk dari kekufuran yang besar adalah mengganti Al-Qur'an, menempatkan qanun, sistem perundang-undangan rancangan manusia sekedudukan Al-Qur'an. Padahal Allah telah memerintahkan untuk mengembalikan segala duduk problematika umat itu kepada Al-Qur'an. Yang demikian adalah tindakan menentang firman Allah Subhanahu wa taala, fa in tanaza'tum fi syai', apabila kalian berselisih dalam segala apapun itu, maka kembalikanlah perselisihan tersebut kepada Allah dan Rasul. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu khairun wa ahsanu ta'wila. Khair di sini isim tafdhil, tapi tidaklah bermakna mufadhalah. Isim tafdhil tidak bermakna mufadhalah. Dia bermakna isim fa'il atau sifah musyabbahah. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Yang demikian itu adalah kebaikan. Jadi tidak ada mafhum di sini adanya mufadhalah. Wa qad nafa Allah Subhanahu wa ta'ala al-imana amman lam yuhaqqimu nabiyya sallallahu alaihi wasallam fima syajara bainahum. Nafyan muakkadan bi tikrari adatin nafi wa bil qasami. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menafikan iman. Penafian terhadap iman di sini bisa menafikan secara menyeluruh, membatalkan keimanan seseorang, memurtadkan pelakunya, dan bisa membatalkan kamalul iman, masing-masing dengan bentuk, rupa, dan konsepnya. Syekh Sa'di dalam tafsirnya terhadap ayat ini, beliau mengatakan, faman taraka hadat tahkim al-madhkur na'am ghaira multazimin lahu fa huwa kafir.
Wa man tarakahu ma'altizami falau hukmu amsalihi minal 'asiyin. Siapa yang meninggalkan berhukum sebagaimana yang telah disebutkan dalam ayat tersebut, dia tidak beriltizam, tidak menetapi syariat, maka dia kafir. Tapi siapa yang meninggalkan berhukum bersamaan dengan dia menetapi syariat, dijadikan syariat tetap sebagai sumber dasar landasan hukum bagi dia, hanya saja dia selisih pada sebagian juz'iyat, satuan-satuan permasalahan, maka teranggap sebagai pelaku maksiat. Allah Subhanahu wa taala menafikan keimanan dari mereka yang tidak menjadikan Nabi SAW sebagai hakim, tidak berhukum dengan hukum syariat terhadap segala apa yang mereka perselisihkan, dengan konsep penafian yang dikuatkan, nafian muakkadan, dengan pengulangan adatun nafi dan disertai dengan sumpah. Pengulangan penafian di situ dalam ayat sampai terulang 3 kali, kemudian dikuatkan kembali dengan qasam. Allah katakan fala wa rabbika, Allah bersumpah. Penafian yang pertama, fala. Kemudian Allah bersumpah, wa rabbika la yu'minuna. Penafian yang kedua, mereka tidaklah beriman hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim pada segala apa yang mereka perselisihkan. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan. Disebutkan penafian berikutnya, la yajidu fi anfusihim harajan. Kemudian mereka tidak mendapati di diri-diri mereka ada rasa haraj, sempit, tidak terima, mimma qadaita, dari apa yang telah engkau putuskan dengan hukum syariat tadi, wa yusallimu taslima, dan mereka berlapang dada menerima sepenuhnya. Walam yaktafi ta'ala wa taqaddasa minhum bimujarradi tahkimi li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mencukupkan dari mereka. Siapa mereka yang dibahas dalam ayat fala wa rabbika la yu'minun? Allah tidak mencukupkan dari mereka sekedar berhukum kepada Rasul saja. Enggak cukup yang demikian. Hatta yudifu ila dzalika adama wujudi syai'in minal haraj fi nufusihim. Sampai Allah mengidhofahkan, menyertakan pula pada yang demikian itu disyaratkan tidak disertai adanya sedikit dari rasa tidak terima atau rasa kurang terima dalam diri-diri mereka. Wa biqaulihi jalla sya'nuhu, dan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wal haraj ad-dhiq." Haraj di situ dalam ayat artinya di kesempitan, merasa sesak dengan keputusan hukum syariat. Bala budda min ittisa'i sudurihim lidzalik, bahkan dipersyaratkan harus lapang dada kamu dalam menerima hukum syariat tersebut. Bukan sekedar kamu berhukum merujuk kepada hukum Rasul, tapi kamu harus menerima dengan lapang tanpa ada rasa berat sedikit pun. Wasalamatuhu minal qalaqi wal ittirab, dan selamatnya diri-diri mereka dari ketidakpuasan dan ketidakterimaan itu tadi. Jadi diterima sepenuhnya dengan lapang dada. Walam yaktafi ta'ala aidan huna bihadainil amrain. Allah Subhanahu wa taala juga tidak mencukupkan dalam ayat di surat An-Nisa 65 tersebut dengan 2 perkara itu tadi. Apa 2 perkara itu? Yaitu berhukum kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dia terima hukum tersebut tanpa ada rasa berat. Hatta yudifu ilaihi at-taslim. Allah tidak mencukupkan dengan 2 perkara itu sampai Allah mengidhofahkan, menyertakan pula kepada keduanya itu at-taslim, rasa terima sepenuhnya. Wa huwa kamalul inqiyad li hukmihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu totalitas kesempurnaan kepatuhan dan ketundukan terhadap keputusan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harus disertai dengan ketundukan dan kepatuhan. Karena apa faedahnya? Seseorang mengatakan, saya mengakui bahwa hukum Allah itu adalah sebenar-benar hukum, tapi kemudian dia tidak patuhi, dia tidak terapkan yang demikian. Sama dengan orang yang mengatakan, "Na'am, saya mengakui bahwa saya la ilaha illallah," tapi dia tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Bihaitsu yatakhalluna hahuna min ayyi taslimin linnafsi bihadza syai'. Bagaimana konsep ketundukan menerima sepenuhnya tersebut? Yaitu dari sisi mereka tiadakan, mereka kosongkan segala kelapangan bagi diri-diri mereka. Maknanya mereka serahkan sepenuhnya permasalahan itu kepada hukum syariat, mereka terima sepenuhnya. Wa yusallimu dzalika ila al-hukmil haqqi atamma taslimin, dan mereka memasrahkan yang demikian itu, menerima sepenuhnya kepada hukum yang hak dengan sesempurna penerimaan. Walihada akkada dzalika bil masdaril muakkid. Makanya Allah kemudian mentaukid yang demikian itu dengan masdar al-muakkid. Apa masdar al-muakkid? Yaitu maf'ul al-mutlaq. Wa yusallimu taslima, maf'ul mutlaq. Naam. Wa huwa qauluhu jalla sya'nuhu,
tasliman al-mubayyin annahu la yaktafi hahuna bit-taslim. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala wa yusallimu tasliman menjelaskan bahwasanya Allah tidak mencukupkan di sini dengan sekedar taslim menerima. Bahkan dikuatkan dengan maf'ul mutlak yang fungsinya apa? Al-muakkid li'amilihi, yang memberikan penekanan dan penguat terhadap amilnya, dalam hal ini fi'ilnya. Wa yusallimu tasliman. Seperti darabtu Zaidan dorban, benar-benar dorban di situ memberikan taukid kepada fi'il daraba. Ayat ini pun begitu, wa yusallimu tasliman. Tasliman masdar muakkid di situ, maf'ul mutlak memberikan penguat, benar-benar taslim menerima sepenuhnya. Bala budda minat taslimil mutlak, bahkan sudah harus dengan taslim al-mutlak, penerimaan yang sepenuhnya, yang totalitas. Wa ta'ammal ma fil ayatil ula, renungi apa yang ada di dalam ayat yang pertama, wa hiya qauluhu ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Renungi firman Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian itu berselisih dalam perkara apapun itu, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu adalah kebaikan. Kaifa dzakara an-nakirah wa hiya qaulu ta'ala syai'in fi siyaqi syart. Lihat, perhatikan bagaimana Allah menyebutkan nakirah di situ, yaitu firman-Nya syai' fi siyaqi syart, dalam tekstual syartiyah. Wa huwa qauluhu jalla sya'nuhu fa in tanaza'tum. In syartiyah, tanaza'tum fi'il syart. Al-mufidul umuma fima yutasawwaru tanazu'u fihi jinsan wa qadaran. Dalam ayat ini Allah memberikan faedah akan keumuman pada setiap perkara yang memungkinkan untuk terjadi pertikaian atau persengketaan padanya. Fima yutasawwaru at-tanazu'u fihi jinsan wa qadaran. Apapun itu jenisnya dan seberapa takarannya, besar, kecil, maka dikembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Tsumma ta'ammal kaifa ja'ala dzalika syartan fi husulil imani billahi wal yaumil akhir. Kemudian kamu renungi bagaimana Allah jadikan yang demikian itu syarat terhasilkannya iman kepada Allah dan hari akhir, biqaulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, apabila kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Tsumma qala jalla sya'nuhu dzalika khair. Kemudian Allah mengatakan yang demikian itu adalah baik. Khair di sini memang sighanya isim tafdhil, tapi sebagaimana telah dijelaskan, la mafhuma lahu, tidak ada pemahaman sebaliknya. Bermakna tidak ada mufadhalah. Bukanlah kemudian tindakan berhukum kepada selain hukumnya Allah dan Rasulnya itu juga baik, hanya saja berhukum dengan syariat itu lebih baik. Tidak seperti itu. Jadi ayat tidak terkandung padanya mufadhalah. Karena terkadang isim tafdhil itu tidak menunjukkan kepada mufadhalah. Yang dimaukan adalah khabar. Yang dimaukan adalah sekedar pengkhabaran saja. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, huwallazi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dialah Allah yang telah memulai penciptaan kemudian mengulanginya kembali, wa huwa ahwanu 'alaihi. Ahwan isim tafdhil. Tidaklah menunjukkan di sana ada suatu perbuatan yang lebih sulit bagi Allah Subhanahu wa taala dibanding perbuatan yang lainnya. Bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta langit dengan 7 tingkatnya, dengan menciptakan seekor kucing, permasalahan yang sama-sama ringannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ahwanu di sini memang sighahnya isim tafdhil tapi tidak dimaksudkan padanya mufadhalah. Fa syai'un yutliqullahu alaihi annahu khair la yatatarraqu ilaihi syarrun abada. Jadi sesuatu yang Allah itlaqkan dengan khair, kebaikan, Allah katakan dzalika khair, yang demikian itu adalah baik, maka sesuatu yang Allah mutlakkan kebaikan padanya tanpa dikait, tidaklah terkandung padanya sedikit pun kejelekan selama-lamanya. Bal huwa khairun mahad, bahkan yang demikian itu kebaikan yang murni, tidak ada kejelekan sedikit pun padanya, ajilan wa ajilan, baik di masa yang akan datang maupun yang masa yang sekarang. Tsumma qala subhanahu wa ahsanu ta'wila. Sama ahsan isim tafdhil tapi tidak bermaksud mufadhalah. Wa ahsanu ta'wila, dan yang demikian itu adalah pentakwilan yang baik, ai aqibatan fid dunya wal akhirah. Wa ahsanu aqibatan, dan yang demikian itu akhir kesudahan yang baik di dunia dan di akhirat. Fa yufidu anna radda ila ghairi rasuli sallallahu alaihi wasallam
'inda tanazu'i syarrun mahad. Berarti sebaliknya, dengan mafhum mukhalafahnya, ayat ini menunjukkan bahwa saya mengembalikan duduk permasalahan problematika manusia kepada selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terjadi padanya persengketaan, perselisihan adalah kejelekan yang murni. Dan wa aswa'u aqibatan fid dunya wal akhirah, dan akhir kesudahan yang jelek di dunia dan di akhirat. Tidak ada kebaikan sedikit pun padanya. Aqsma yaquluhu al-munafiqun. Berbanding terbalik dengan apa yang dipropagandakan, dinyatakan oleh orang-orang munafik. Mereka katakan in aradna illa ihsana wa taufiqa. Di surat An-Nisa ayat yang ke-62 ini. Bahkan mereka bersumpah sebelumnya. Kemudian mereka beralasan bahwa tindakan mereka berhukum kepada tauhid, kepada selain Allah itu adalah untuk suatu tujuan, yaitu kebaikan dan mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah di sebelumnya di ayat yang ke-60 berbicara tentang bagaimana mereka yang justru yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru ay yakfuru bih. Mereka diperintahkan untuk kufur, tapi mereka justru ingin berhukum kepada taghut. Naam. Wa qauluhum innama nahnu muslihun. Kemudian alasan mereka pula bahwa mereka mendeklarasikan diri sebagai orang-orang yang mengadakan perbaikan, padahal mereka sejatinya adalah al-mufsidun, perusak. Walihada raddallahu qailan ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Allah bantah mereka dengan firman-Nya, bahkan mereka itu adalah orang-orang yang mengadakan kerusakan, hanya saja mereka tidak sadar diri. Tidak sadar sedang mengadakan kerusakan, mereka sedang mengira sedang melakukan perbaikan. Wa aqsma alaihi al-qanuniyun. Begitu pula berbanding terbalik dengan apa yang ada padanya al-qanuniyun. Al-qanuniyun orang-orang yang menetapkan dan memberlakukan qanun, undang-undang. Na'am, min hukmihim 'alal qanuni bihajatil alam. Dari klaim mereka bahwasanya hukum qanun perundang-undangan itu adalah kebutuhan mendesak bagi alam semesta ini. Bermakna dunia ini telah mengalami perkembangan zaman yang signifikan. Konsep syariat tidak lagi relevan untuk diterapkan mengatur tatanan umat manusia yang beraneka macam ragam. Nah, beraneka macam keyakinan, agama, budaya, etnis, latar belakang. Bagi mereka diperlukan adanya suatu tatanan sistem perundang-undangan yang mereka rancang sendiri menggantikan syariat. Dan yang demikian itu Allah bantah di surat Al-An'am. Al-Quran ini berlaku untuk seluruh tatanan umat manusia. Ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada satupun yang terluputkan bagi kami sedikit pun. Tibyanan likulli syai'. Al-Quran ini dapat menjadi pedoman hidup seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Bal daruratihim ila tahakumi ilaihi. Bahkan al-qanuniyun, orang-orang yang menetapkan memberlakukan qanun itu, yang mengatakan bahwasanya dunia saat ini sangat membutuhkan sistem yang mengatur tatanan hidup mereka. Adapun hukum syariat sudah tidak relevan bagi mereka, bagi umat manusia. Maka darurat untuk kita meletakkan suatu sistem perundang-undangan yang kita merujuk kepadanya. Wa hadza su'udhan sirfun. Yang demikian itu adalah bentuk su'udhan yang murni sudah. Su'udhan terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala. Bima jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mahdun tiqasin li bayanillahi wa rasulihi. Yang demikian itu murni tindakan penistaan terhadap penjelasan Allah dan Rasul-Nya. Wal hukmu alaihi bi'adamil kifayati lin-nasi 'inda tanazu'i wa su'il aqibati fid dunya wal akhirah. In hadza lazimun lahum. Berarti kelaziman pernyataan mereka bahwasanya dunia sekarang ini membutuhkan sebuah sistem untuk mengatur tatanan hidup umat manusia. Darurat untuk diletakkan suatu tatanan yang manusia merujuk kepadanya. Karena hukum-hukum syariat sudah tidak relevan lagi untuk diterapkan untuk bisa menyelesaikan, menengahi persengketaan dan problematika hidup umat manusia. Itu kelaziman dari pernyataan mereka. Inna hadza lazimun lahum. Wa ta'amal aidan ma fil ayati tsaniyah minal umum. Renungi pula apa yang ada di ayat yang kedua berupa keumuman. Karena Syekh di awal membawakan dua ayat. Fa in tanaza'tum fi syai'in dan ayat fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum. Renungi di ayat yang kedua berupa keumuman pula. Fi qaulihi ta'ala fima syajara bainahum, ma mausulah.
Fa inna ismal mausul ma'asilatihi min siyaghil umum 'indal usuliyyin wa ghairihim. Fi ma syajara bainahuma, di situ ma mausulah bermakna alladzi. Dan isim mausul dengan silahnya jumlah syajara, na'am, itu termasuk dari tekstual umum di sisi ulama ahli usul. Wa dzalikal umum wa syumul huwa min nahiyatil ajnasi wal anwa'. Dan keumuman yang demikian itu mencakup dari sisi jenis dan macam. Fi ma syajara bainahum. Kalau di ayat sebelumnya, fa in tanaza'tum fi syai'in umum. Di ayat yang kedua, fi ma syajara bainahum, yakni mencakup jenis dan macamnya. Segala sesuatunya yang kamu persengketakan, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Apapun itu masalahnya dan problematikanya, kecil maupun besar, apapun jenis dan macamnya. Kama annahu min nahiyatil qadri. Begitu pula dari sisi grade, bobot ukurannya. Mau permasalahan sepele, mau permasalahan besar, kembalikan kepada hukum Allah dan Rasulnya. Fala farqa huna baina naw'in wa naw'in. Gak ada bedanya dalam permasalahan ini antara satu macam dengan macam yang lainnya. Kama annahu la farqa bainal qalili wal katsir. Begitu pula tidak ada perbedaan antara sedikit atau banyak. Dikembalikan hukum murni kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ini bantahan dari Syekh kepada mereka-mereka yang berdalil atas sahnya dan benarnya konsep perundang-undangan dengan hujah bahwasanya dalam poin-poin pasal perundang-undangan qanun tersebut ada permasalahan-permasalahan yang mencocoki syariat. Ada permasalahan-permasalahan yang mencocoki syariat. Di sini dibantah oleh Syekh. La farqa bainal qalili wal katsir, yang menjadi acuan adalah bagaimana dasaran hukum itu dibangun dan apa yang mendominasi padanya. Wa qad nafallahu al-imana 'amman arada at-tahakkuma ila ghairi ma jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal munafiqin. Allah telah menafikan keimanan, sungguh Allah telah menafikan keimanan dari orang-orang yang memaksudkan untuk merujuk mengambil hukum kepada selain apa yang datang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kalangan orang-orang munafik. Allah labelisasi mereka dengan kemunafikan. Allah berfirman, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna ayatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru ayakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Kemudian di ayat selanjutnya Allah tegaskan, Allah labeli mereka itu sebagai orang-orang munafik. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Dan apabila dikatakan kepada mereka, kemarilah kepada apa yang telah diturunkan Allah dan kepada apa yang telah diturunkan Rasulnya, kamu akan dapati orang-orang munafik itu menghalang-halangi engkau dengan sedemikian rupanya. Allah tegaskan di sini, tidakkah engkau melihat orang-orang yang menyangka mereka beriman kepada apa yang telah diturunkan kepadamu wahai Muhammad dan apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelummu? Mereka ingin berhukum kepada taghut. Allah labeli hukum selain syariatnya sebagai taghut. Dan sungguh mereka telah diperintahkan untuk kufur kepada taghut. Hanya saja syaitan menghendaki, menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Di sini disebutkan konsepnya adalah iradah, kehendak. Jadi seseorang yang menghendaki, menginginkan kekufuran, maka dia kafir. Walaupun dia tidak melakukannya. Sekedar memaksudkan menginginkan kekufuran, maka dia kafir. Walaupun dia tidak melakukannya. Apalagi jika ditambah dengan melakukannya. Fa inna qawlahu azza wa jalla yaz'umuna takdzibun lahum fima idda'auhu minal iman. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan yaz'umuna, ini adalah pendustaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah dustakan persaksian dan dakwaan mereka bahwasanya mereka itu beriman. Karena mereka secara zahir lahiriah menampakkan keimanan. Fa innahu la yajtami'u at-tahakumu ila ghairi ma jaa'a bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'al iman fi qalbi 'abdin asla bal ahaduhuma yunafil akhar. Syekh mengatakan, karena tidak akan mungkin berkumpul tindakan berhukum, mengambil hukum, merujuk, menjadikan selain hukum Allah sebagai rujukan dengan keimanan. Tidak akan mungkin berkumpul dua perkara itu pada hati seorang hamba. Ini secara asal. Bahkan salah satunya itu menafikan yang lainnya, karena keduanya sesuatu yang bertolak belakang. Tidak mungkin berkumpul iman di satu sisi, di sisi yang lain keinginan untuk berhukum kepada selain
hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menjelaskan tentang konsep taghut. Wa taghutu mushtaq minat tughyan. Taghut itu bentuk pecahan dari at-tughyan. Wa huwa mujawazatul had. Artinya adalah suatu tindakan pelampauan batasan. Makanya orang yang menetapkan konun teranggap taghut karena dia jadikan dirinya sebagai perancang syariat. Padahal yang merancang syariat itu harusnya Allah Subhanahu wa taala. Dia jadikan dirinya untuk mengkonsep syariat. Berarti dia melampaui batasan dirinya sebagai seorang hamba yang harusnya menghamba menjalankan hukum syariatnya Allah, bukan dia menyaingi menandingi Allah untuk menciptakan syariat. Fa kullu man hakama bi ghairi ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam aw hakama ila ghairi ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad hakama bit taghuti wa hakama ilaihi. Perhatikan, Syekh di sini menyebutkan dua bentuk, yaitu hakama bi ghairi ma jaa bihi Rasul dan hakama. Di atas wazan fi'il sulasi mujarrad dan sulasi mazid, fa'ala dan fa'ala. Maka siapa saja yang man hakama bi ghairi ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berhukum, menetapkan hukum selain apa yang datang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini konsep gambarannya berlaku kepada para hakim, para perancang undang-undang, musyarri' yang menetapkan dan merancang undang-undang. Hakama bi ghairi ma jaa bihi Rasul. Atau seorang hakim yang membangun keputusan hukumnya di atas rancangan undang-undang yang telah dirancang tim perancang tadi. Hakama bi ghairi ma jaa bihi Rasul. Atau hakama ila ghairi ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bentuk yang kedua, hakama ila ghairi syar'illah. Hakama yuhakimu. Ini konsepnya berlaku pada hakim tadi dan mahkum. Berlaku pada hakim, hakim menetapkan, membangun dasaran keputusan hukum-hukumnya di atas dasar. Apa dasarnya? Dasarnya adalah konun. Siapa yang merancang menetapkan konun tadi? Tim perancang legislatif menetapkan konun tadi. Al-hakim, baik itu hakim bermakna pemimpin negara. Dalam konsep demokrasi, pemimpin negara berserikat dalam menetapkan dan mengesahkan syariat konun. Karena syariat yang telah digodok, dirancang di badan legislatif, ini disahkan secara bersama oleh pemimpin negara, naam, dan tim legislatif itu tadi. Di sana ada hakim, yaitu para hakim di pengadilan-pengadilan hukum. Para hakim ini yang ada di pengadilan-pengadilan hukum yang mengatasi problematika rakyat, mereka membangun keputusan, segala keputusan hukumnya di atas apa? Di atas rancangan sistem yang sudah baku ini. Dia tidak akan mungkin keluar dari pasal dan poin-poin yang telah dibangun itu. Nggak mungkin dia kemudian berdalil dengan ayat untuk mengetok suatu keputusan palu. Naam. Dia harus merujuk kepada dasaran ini tadi, konun ini tadi. Ini hakim yang ada di pengadilan-pengadilan. Hakim yang sifatnya pemerintah atau pemimpin negara dalam konsep negara sekuler demokrasi, dia berperan ganda. Dia berperan sebagai musyarri', perancang itu sendiri. Kenapa dia teranggap sebagai perancang? Karena dia yang mengesahkan rancangan undang-undang itu tadi. Nah, disahkan secara bersama dengan badan legislatif. Kemudian dia membangun kebijakan-kebijakan hukumnya juga di atas rancangan konun ini tadi. Berarti dia terjatuh sebagai seorang musyarri', terjatuh sebagai hakim, dan al-mutahakim ilaihi. Karena dia merujuk kepada sistem konun tadi. Rakyat jelata, naam, yang ridho terhadap demikian, dia mengembalikan problematikanya merujuk kepada sistem perundang-undangan tadi, dia sedang bertahakum kepada sistem konun tadi. Naam. Nah, di sini disebutkan faqulu man hakama bi ghairi ma jaa bihi Rasul au hakama ila ghairi ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqad hakama bit taghut wa hakama ilaihi. Maka dia telah berhukum kepada taghut dan merujuk kepadanya. Wa dzalika annahu min haqqi kulli ahadin an yakuna hakiman bima jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam faqat. Dan yang demikian itu karena menjadi hak setiap individu itu untuk menetapkan hukumnya berdasarkan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam telah datang dengannya. Hanya itu saja. La bi khilafihi, tidak boleh dia mengambil hukum yang berbeda dengan hukum syariat. Kama anna min haqqi kulli ahadin an yuhakima ila ma jaa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kewajiban bagi setiap individu untuk merujuk
menjadikan syariat Nabi SAW sebagai hukum. Jadi yang pertama, kewajiban hak bagi setiap individu untuk menetapkan keputusan hukumnya berdasarkan hukum syariat. Begitu pula kewajiban bagi individu tadi untuk merujuk mengambil hukum berupa hukum syariat. Faman hakama bi khilafihi aw hakama ila khilafihi. Siapa yang menetapkan hukum yang berbeda dengan syariat atau dia mengambil merujuk hukum yang menyelisih syariat, faqad tagha wa jawaza haddahu, maka dia telah menjadi taghut dan telah melampaui batasannya. Hukman au tahkiman, sama saja. Dia bertindak sebagai hakim yang menetapkan hukum, menghukumi suatu perkara dengan selain syariat Islam, atau dia merujuk kepada hukum. Fasara bidzalika taghutan litajawuzihi haddahu, maka jadilah dia teranggap sebagai taghut karena dia telah melampaui batasannya. Dia melampaui batasannya sebagai seorang hamba, kan dia harusnya menghamba. Dia harusnya berhukum dengan hukum sang penciptanya, Allah Subhanahu wa taala, yang menetapkan syariat bagi dirinya. Ketika dia melampaui batasan yang demikian itu, maka jadilah dia taghut. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam risalahnya Makna Taghut, kita sudah bahas di kajian sebelumnya, risalah Makna Taghut. Beliau sebutkan 5 gembong-gembong taghut. Beliau sebutkan yang kedua, as-tsani al-hakim al-ja'ir al-mughayyir li ahkamillah. Tokoh taghut yang kedua, setelah yang pertama beliau sebutkan syaitan, tokoh taghut yang kedua beliau katakan seorang hakim yang jahat, yang merubah hukum-hukum Allah. Berarti ini konsepnya musyarri', dia menciptakan syariat, merancang syariat perundang-undangan. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam risalah Makna Taghut itu menyebutkan dalilnya An-Nisa 60 itu. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu. Ayat itu yuriduna an yatahakamu ila taghut. Jenis taghut, gembong taghut yang ketiga dalam risalah Makna Taghut, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan alladzi hakama bi ghairi ma anzalallah. Yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan. Di poin yang ketiga ini Syekh berdalil dengan ayat di surat Al-Maidah 44 itu, "Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun." Adapun di jenis taghut yang kedua, yaitu al-hakim al-ja'ir al-mughayyir li ahkamillah, hakim yang merubah hukum-hukum Allah, yaitu musyarri', perancang syariat. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menyebutkan dalilnya di An-Nisa 60 itu. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu. Ayat itu yuriduna an yatahakamu ila taghut. Jadi termasuk dari taghut dalam permasalahan ini beliau sebutkan 2 bentuknya. Al-musyarri' yang merancang merubah hukum-hukum, dan yang menetapkan hukum itu, yang berhukum dengannya. Dan permasalahan berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan ini memiliki beberapa gambaran bentuk. Ada yang mengeluarkan pelakunya dari Islam dan ada yang tidak, sebagaimana akan dibahas. Kemudian Syekh mengatakan wa ta'ammal qaulahu azza wa jal wa qad umiru an yakfuru bihi. Renungi firman Allah di surat An-Nisa tersebut, dan sungguh mereka telah diperintahkan untuk kufur dengannya, kufur dengan taghut tadi selain hukum Allah. Ta'ammal ta'rif minhu. Renungi ayat itu, maka engkau akan mengetahui darinya mu'anadatal qanuniyin, bagaimana keras kepalanya dan membangkangnya orang-orang yang menetapkan qanun. Dan kamu juga akan menyadari, mengetahui wa iradatahum khilafa muradillahi minhum haula hadzal sadadi. Kamu akan menyadari bagaimana memang mereka menghendaki menyelisihi maksud Allah Subhanahu wa taala. Fal muradu minhum syar'an walladzi tu'abbidu bihi huwa al-kufru bit-taghut la tahkimuhu. Dalam surat An-Nisa 60, yang dimaukan secara syariat dari mereka, dari manusia ini, dan yang Allah telah membebani ibadah kepada mereka dengannya, adalah kufur kepada taghut, bukan justru berhukum kepada taghut. Wa qad umiru an yakfuru bihi. Allah berfirman, fabaddala alladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Kamu akan dapati bahwasanya mereka sengaja menyelewengkan, mengganti perintah Allah Subhanahu wa taala. Fabaddala alladzina zalamu qawlan ghairal ladzi qila lahum. Allah katakan, kufurlah kamu kepada taghut, kamu justru berhukum kepada taghut. Kamu hendak merubah apa yang Allah firmankan. Tsumma ta'ammal qaulahu, kemudian renungi firman Allah Subhanahu wa taala, wa yuridu syaitanu an yudillahum. Syaitan hendak menginginkan untuk menyesatkan mereka, dhalalan ba'ida, dengan kesesatan yang jauh.
Sebagian ulama menjelaskan bagaimana syaitan itu hendak menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Disebutkan dalam permasalahan-permasalahan fikih syariat, mereka menetapkannya. Urusan sholat, urusan ibadah, urusan haji, urusan puasa, dan yang selain daripada itu. Tapi ketika permasalahannya itu berkaitan dengan permasalahan hukum, berhukum dengan syariat Allah, syaitan memalingkan mereka untuk berhukum dengan selainnya. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Karena kisah ini berkaitan dengan orang yang menisbatkan kepada Islam, terjadi persengketaan dengan Yahudi dan dia ingin merujuk kepada hukum selain syariat. Dia menampakkan amalan-amalan Islam secara zahir, tapi diuji keimanan dia ketika harus dihadapkan untuk tunduk kepada hukum Allah. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Naam. Tapi dalam kasus seperti itu, syaitan menginginkan untuk menyesatkan mereka dengan kesesatan yang jauh. Karena dalam gambaran mereka kan yang penting saya sudah ibadah, sudah sholat, sudah menjalankan amalan-amalan syariat. Tapi untuk urusan tahkimu syariat mereka diuji dan mereka jatuh padanya. Wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Kaifa dalla ala anna dzalika dhalalun? Bagaimana ayat ini menunjukkan bahwa saya tindakan yang demikian di surat An-Nisa merujuk mengambil hukum kepada hukum selain syariat yaitu hukum taghut adalah kesesatan. Wa haula'il qanuniyun yarawnahu minal huda. Sebaliknya ahlul qanun, al-qanuniyun di sini yang dibahas ya pasti al-islamiyun yang menisbatkan kepada Islam. Naam. Wa haula'il qanuniyun yarawnahu minal huda. Ahli qanun yang menetapkan qanun tadi, mereka memandang bahwasanya menetapkan sistem qanun rancangan yang menandingi syariat Allah atau menggantikan syariat Allah itu adalah hidayah. Kama dallatil ayatu ala annahu min iradati syaitan. Ayat di surat An-Nisa juga menunjukkan bahwa tindakan yang demikian itu adalah termasuk kehendak syaitan. Syaitan berusaha memalingkan manusia dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Aqsma yatasawwaru al-qanuniyun min bu'dihi minasyaitani wa annahu maslahatul insan. Berbanding terbalik dengan apa yang dibayangkan oleh al-qanuniyun tadi. Bahwasanya tindakan mereka itu sangat jauh dari syaitan. Dan bahwasanya apa yang mereka terapkan itu adalah maslahat bagi umat manusia. Nah, dibuai mereka dalam kesesatannya. Fatakunu ala za'mihim muradatu syaitani hiya salahul insan. Maka jadilah menurut persangkaan mereka tersebut kehendak-kehendak syaitan itulah kebaikan bagi umat manusia. Paham? Surat An-Nisa 60 kan Allah katakan di akhirnya wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida. Seperti apa konsep penyesatan syaitan tersebut? Keinginan syaitan untuk menyesatkan manusia tadi yaitu dengan beralih kepada hukum taghut. Dalam keadaan mereka menyangka diri mereka itu beriman kepada apa yang telah diturunkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka menyangka diri mereka beriman. Naam. Fatakunu ala za'mihim muradatu syaitan hiya salahul insan. Berarti menurut prasangka mereka, keinginan syaitan itu adalah kemaslahatan bagi manusia. Kenapa? Karena ketika mereka meletakkan undang-undang itu, sistem itu tadi, yang demikian adalah maslahat bagi umat manusia. Wa muradur rahman wa ma bu'itsa bi sayyidu waladi adnan ma'zulan min hadzal was. Sebaliknya, apa yang dimaukan dimaksudkan oleh Allah Ar-Rahman dan apa yang pimpinan anak cucu Adnan yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam telah diutus dengannya, ma'zulan min hadzal was. Terkosongkan dari sifat tersebut. Sifat apa? Kemaslahatan. Kan mereka mengatakan sistem perundang-undangan yang kami letakkan ini, qanun ini membawa kemaslahatan bagi manusia. Berarti lazimnya kalau begitu, apa yang Allah tetapkan sebagai hukumnya tidak terkandung padanya kemaslahatan. Wa munahha an hadasyan. Dan syariat hukum Allah terlengserkan, disingkirkan dari permasalahan tersebut, yaitu sebagai sesuatu yang membawa kemaslahatan bagi umat manusia. Wa qad qala ta'ala. Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan mungkiran ala hadzal darbi minan nas. Allah mengingkari jenis atau golongan yang seperti itu, yang berhukum kepada selain syariatnya. Wa muqarriran ibtigha'ahum ahkamal jahiliyah. Bahkan Allah tetapkan, Allah tegaskan tindakan mereka itu adalah mengedepankan atau menginginkan hukum-hukum jahiliyah. Wa muwaddihan annahu la hukma ahsanu min hukmihi. Bahkan Allah menjelaskan bahwa saya tidak ada hukum yang lebih baik dibandingkan hukumnya
Allah berfirman di surat Al-Maidah, "Afa hukmal jahiliyati yabghun?" Apa hukum jahiliyah yang mereka kehendaki, mereka inginkan? "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Tidak ada yang lebih baik dari Allah hukumnya bagi orang-orang yang yakin. Fata'amal hadhihi al-ayah al-karimah, renungi ayat yang mulia ini di surat Al-Maidah 50. Wa kaifa dallat ala anna qismata al-hukmi sunaiyah. Lihat, perhatikan di dalam ayat Al-Maidah bagaimana pembagian hukum itu hanya terbagi dua. Tidak ada kategori yang ketiga, sunaiyah saja. Hukmul jahiliyah atau hukum Allah. Khalas, enggak ada hukum pertengahan di antara keduanya. Wa annahu laisa ba'da hukmillahi ta'ala illa hukmul jahiliyah. Enggak ada setelah hukum Allah kecuali dia hukum jahiliyah. Ma ba'dal haqqi illa dhalal. Tidak ada setelah hak kecuali kesesatan, tidak ada sesuatu yang pertengahan di antara keduanya. Kalau tidak hak, ya dhalal. Na'am. Begitu pula dalam permasalahan ini. Hukum itu terbagi dua. Kalau bukan hukum Allah, maka hukum jahiliyah. Al-muwaddiha annal qanuniyyin min zamrati ahlil jahiliyah. Al-muwaddih di sini bisa kembali kepada ayat atau Allah Subhanahu wa taala. Al-muwaddihu annal qanuniyyin min zamrati ahlil jahiliyah. Allah menegaskan hukumnya, menegaskan bahwasanya ahlul qanun, qanuniyun, orang-orang yang menetapkan qanun itu termasuk dalam barisan ahlul jahiliyah. Sya'u am abau. Terserah kamu mau terima atau tidak, kamu ahlul jahiliyah. Balhum aswa'u minhum halan. Bahkan qanuniyun itu jauh lebih jelek dibandingkan ahlul jahiliyah. Kenapa? Wa akdzabu minhum maqalan. Bahkan al-qanuniyun, al-islamiyun yang menisbatkan kepada Islam di masa ini jauh lebih dusta dibandingkan ahlul jahiliyah. Kenapa begitu? Dzalika, yang demikian, anna ahlal jahiliyah la tanaqudha ladaihim haula hadzal sajad. Karena ahlul jahiliyah enggak ada kontradiksi dalam permasalahan ini. Jelas mereka menyadari kekufuran, mereka tidak mau beriman. Wa amal qanuniyun famutanaqidun. Adapun qanuniyun, ahlul qanun di masa ini, orang-orang yang berhukum dengan qanun, menetapkan qanun, setuju dengan konsep qanun, rancangan hukum manusia, mereka semua itu tanaqud, kontradiksi. Kenapa? Haitsu yaz'umunal imana bima jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka menyangka, mendakwakan, mendeklarasikan diri beriman kepada apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam itu datang dengannya. Mereka mendakwakan diri beriman kepada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yunaqiduna wa yuriduna an yattakhidu baina dzalika sabila. Tapi faktanya mereka justru membatalkan yang demikian itu. Mereka justru hendak menginginkan untuk mencari jalan tengah padanya. Wa qad qala Allah Ta'ala fi amsali haula, dan Allah telah menyatakan kepada orang-orang yang semisal itu, ulaika humul kafiruna haqqan wa atadna lil kafirina adzaban muhina. Mereka itu adalah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya, yaitu yang beriman kepada sebagian dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Mereka lah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Tsumma undur. Kemudian saya mengatakan, kemudian lihat. Kaifa raddat hadhil ayatul karimah 'alal qanuniyyin ma za'amuhu min husni zubalati adhanihim wa nuhatati afkarihim. Kemudian lihat bagaimana ayat yang mulia tersebut di surat Al-Maidah 50 itu, bagaimana ayat yang mulia itu menyanggah, membantah, membungkam al-qanuniyun, ahlul qanun, atas apa yang telah mereka sangka dari sampah-sampah pemikiran mereka. Biqauli azza wa jal, dengan firman Allah, wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun. Tidak ada yang lebih baik hukumnya dibandingkan Allah bagi orang-orang yang yakin. Maknanya segala alasan dalih kamu yang mengatakan bahwasanya sistem qanun itu diletakkan untuk kemaslahatan umat manusia, menggantikan syariat Allah Subhanahu wa taala, itu semua adalah sampah-sampah dan kekotoran pemikiran kalian. Baik, kita cukupkan sampai di sini.